Yang ketiga kali Hajar bilang lagi, wahai Ibrahim, apakah kau tega membiarkan kami begini-begini dan seterusnya. Tetap saja Ibrahim AS jalan. Maka Hajar akhirnya Allah SWT berikan ilham dalam hatinya dan bertanya begini, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang perintahkan kamu seperti ini? Maka Ibrahim AS tidak nyaut apa-apa, cuma nganggungin kepala. Iya, artinya ini memang diperintahkan oleh Allah. Maka jawaban Hajar dengan sangat jelas. Dan perhatikan ya, seseorang kalau sudah datang perintah Allah Azza wa Jalla dan dia terima, perhatikan nanti apa efeknya, apa yang Allah kasih pada saat datang sebuah ilmu, dalil, wahyu, Al-Quran dan Sunnah lalu dia amalkan. Perhatikan apa yang Allah kasih nanti, dari banyak sekali pahala yang dia akan panen. Maka dia mengatakan, idzan la yudayyi'ana, kalau begitu tidak mungkin Allah itu membiarkan kami mati. Udah pergi aja Ibrahim, gak apa-apa. Ibrahim AS pun pulang ke Palestina. Di tengah jalan dia berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzin inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadi dikatakan di sini, ya Allah, aku telah meninggalkan keluargaku di sebuah lembah, tidak ada kehidupan, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada manusia, tidak ada hewan. Tapi di tempat rumahmu yang mulia Allah, agar dia mendirikan sholat sebagai kamu, sebagaimana engkau telah perintahkan ya Allah. Gitu kan? Maka tolong utuslah kepada mereka orang-orang yang bisa tinggal mendampingi mereka. Karena perintah Allah kepada Ibrahim AS, tinggalkan istrimu di sana Hajar sama Ismail, pulang ke Palestina. Nggak ada tugasmu tinggal di Mekah. Maka dia berdoa seperti itu. Kita kembali ke Hajar AS. Hajar waktu itu merasa prihatin setelah Ibrahim AS sudah tidak kelihatan lagi di jauh padang pasir sana. Teriknya matahari di siang hari luar biasa panas. Air yang diminum tinggal sedikit. Ismail juga butuh minuman. Hajar merasa sebelum malam tiba kesempatan coba cari sesuatu di situ, ada kehidupan, ada pohon, ada manusia kah, ada kemah kah, manusia hidup di mana kelihatan. Yang paling dekat dengan Hajar waktu itu ada dua bukit namanya Safa dan Marwah. Maka dia pun alaihissalam Hajar naik ke atas bukit Safa. Kita tahu kalau panas matahari yang sangat terik ada fata morgana, ada kesannya kayak kelihatan air padahal sebenarnya tidak, karena pantulan dari cahaya matahari. Dia naik di Safa, dia lihat ke gunung Marwah, ada air di sana. Maka yang terjadi, Hajar alaihissalam turun dari Safa, di tengah-tengah lembah dia berlari, persiapan untuk naik ke gunung Marwah. Naik di Marwah, dia lihat kiri kanan gak ada air. Dia lihat ke arah Safa, ada air di sana. Diulangin lagi sama dia, turun dari Marwah, di tengah-tengah lembah lari lagi, kemudian naik di Safa, terjadi sama. Sampai 7 kali dia bolak-balik. Dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, terus begitu sampai 7 kali. Terakhir di Marwah, dia lihat, oh berarti tidak ada ini, nggak ada air. Lalu dia kembali ke anaknya Ismail. Waktu dia kembali ke Ismail AS, dia kaget, ternyata di bawah kakinya Ismail ada mata air. Ada khilaf di antara ulama tentang dari mana mata air itu. Ada yang mengatakan dari pijakan kaki untanya Ibrahim AS, tapi riwayat ini lemah. Ada yang mengatakan memang dari sentakan kaki Ismail waktu lagi menangis, itu juga lemah. Tapi ahli sejarah ada yang pakai. Yang paling kuat adalah Allah SWT mengirim Jibril dan mengepakkan sayapnya, lalu keluarlah mata air tersebut. Pada saat Hajar tiba, lihat air. Bayangkan kalau kita di posisi ibu kita ini, panas, gerah, ketakutan, gak ada keluarga, takut mati, gak ada air. Lalu lihat mata air, apa yang terjadi kira-kira? Dia datangin air tersebut dengan semangat, lalu dia buat bendungan kecil dari padang pasir itu, sambil mengucapkan lafaz yang digunakan dalam bahasa Palestina, bukan orang Arab ya, ini bukan bahasa Arab, bahasa asli orang Palestina. Dia mengatakan zam-zam, artinya apa? Berkumpullah, berkumpullah gitu. Jadi makna zam-zam itu sebenarnya, ini rahasianya gitu. Maka dia bilang zam-zam, ditutup sama dia gitu kan, ditutup sama dia. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati ibunya Ismail, kalau dia tidak bendung maka zam-zam akan menjadi lautan yang luas. Tapi kekhawatiran seorang ibu, takut airnya habis gitu kan. Tapi kalau dia biarin, udah jelas berkah dari Allah, jadi lautan yang luas. Bayangkan sekarang miliaran orang yang minum gak habis-habis gitu. Baik, akhirnya pada saat itu kejadian terjadi di jazirah Arab yang lain. Di tepatnya di negeri Yaman, ada bendungan namanya Bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib terkenal sekali negeri Yaman. Surah Saba menjelaskan masalah itu. Karena mereka kufur terhadap nikmat Allah, bendungan itu Allah hancurin, sehingga akhirnya di sisi barat dan timurnya negeri Sabak dulu ini penuh dengan, semua di sisi baratnya pohon buah-buahan, semuanya jenis buah-buahan ada.
Di sebelah timurnya semua jenis sayuran ada, kaya raya mereka. Tapi karena mereka kufur, Allah hancurkan bendungannya, lalu Allah ganti dengan pohon-pohon yang berduri.